Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah sekarang ali-ali saya, Bu, ali-ali itu kecil atau besar? Ibu naruh di mana, ingat nggak? Ibu kalau naruh perhiasan itu ingat meskipun barangnya, karena apa, Bu? Karena ibu menganggap barang itu berharga. Meskipun kecil, itu banget diingat. Mengapa kita ingat meskipun barang itu kecil? Karena kita menganggap itu berharga. Maka kalau kita menganggap dosa kecil itu sebagai sesuatu yang berharga, dalam tanda kutip, bahwa itu akan berefek terhadap hati kita, akan berefek terhadap kehidupan kita, maka kita tidak akan menyepelekan lagi yang namanya dosa kecil. Seperti terhadap emas, meskipun kecil kita perhatikan. Tetapi karena terhadap dosa kecil kita menganggap lah wong kader setitik li ora, sehingga kita tidak memperhatikan meskipun itu bentuknya kecil. Coba barang-barang kecil di rumah kita banyak yang tidak kita perhatikan. Yang lebih kita perhatikan yang kelihatan. Tapi sing jenenge deleh jarum dom-dom-doman, keluaran aling luru, miyang bahasa pundi, Bu? Perhatikan dosa kecil, anggaplah itu sangat berbahaya, seperti kita memperhatikan perhiasan kita yang itu kecil itu pun berharga. Ibu, bagaimana pendapat Ibu kalau ada sebuah pohon saya tebang, apa itu batang utamanya, apakah itu masih namanya pohon, Bu? Enggak. Bagaimana pendapat Ibu kalau ada pohon kemudian saya gunduli semua rantingnya, apa itu masih namanya pohon, Bu? Masih, Mbak Eva, namanya pohon, tapi pohon gundul. Bagaimana pendapat Ibu kalau ada pohon yang saya ambil akarnya, apa itu namanya pohon, Ibu? Pohon yang nggak ada akarnya, nggak sempurna, Ibu. Maka iman di dalam agama kita itu adalah kepercayaan di dalam hati, diungkapkan dengan lisan, diejawantahkan dengan perbuatan. Tahu kalau makan berdiri itu dosa, diucapkan aja mam karo ngadeg dosa, tetapi badan kita enggan untuk melaksanakan. Lah ora apa-apa ngadeg kader kondangan ke palingan rong sasi sepisan kondangan nang Adipura, kala-kala mam karo subhanallah, kala-kala mam karo insyaallah wong kader sepisan li ora nggak sempurna, Bu. Tidak sempurna pengucapan hati kita yang sudah percaya bahwa makan berdiri itu dosa, lisan kita yang telah mengucapkan, tetapi badan kita tidak mengamalkan itu. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya berkali-kali mengucapkan, ayo Bu, kita ngaji itu yang dingajikan itu 3. 1 qalban, 2 qaulan, 3 fi'lan. Atine ngaji, pengandikane ngaji, jasadnya juga ngaji. Kalau kita yang ngaji hatinya atau baru jasadnya aja, Bu? Telinganya tok yang ngaji, tapi hatinya belum ngaji. Ininya belum ngaji. Sehingga kita mendengar, kemudian kita batin saja, kita tidak melaksanakan. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apapun yang kita lakukan harus 3-tiganya, qalban, qaulan, fi'lan. Ngajikan hati kita, ngajikan perkataan kita, ngajikan juga jasad kita, sehingga sempurnalah itu yang dikatakan iman. Dari dulu SD itu kan iman, percaya dalam hati, diucapkan dalam lisan, diamalkan dengan perbuatan. Kan ibu sudah semuanya belajar. Maka ayo, jangan jasad kita tok yang ngaji, hati kita lebih penting lagi untuk kita ngajikan. Jangan perkataan kita saja yang ngaji, tapi perbuatan kita nggak pernah ngaji. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita menyepelekan dosa kecil? Sebabnya 1,
menganggap bahwa yang kecil itu di sisi Allah juga menjadi kecil. Lah ora apa-apa, bukan li Gusti Allah preso nyong aling tumindak dosa mung setitik. Menganggap bahwa dosa kecil itu di sisi Allah juga bentuknya kecil, juga dicatatnya bagi Allah di sisi Allah itu lah ora apa-apa paling sedidik. Lah paling mangan karo ngadeg ngono ya dosane ora sepira timbang karo wong sing mateni. Mateni sekali, Bu, taubat kemudian. Makanya ada kisah seorang yang membunuh 99 orang akhirnya masuk surga gara-gara taubat. Tapi kita makan berdiri harian, Bu. Hari ini makan berdiri, besok berdiri lagi, minggu depan berdiri terus. Nggak taubat karena merasa itu kecil. Lah paling makan berdiri mono ora sepiro timbang karo sing korupsi, timbang karo sing berzina. Lah mending nyong bae kaya ngene timbang sing ora tahu, timbang sing ora babar blas. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengapa orang sering menyepelekan? Karena menganggap yang kecil itu kecil juga di mata Allah. Nomor 2 Pak Bu, kalau sudah dianggap kecil di mata Allah, kemudian dianggapnya apa? Oh, berarti siksanya di sisi Allah juga kecil. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Bu, kalau Allah menghendaki kebaikan terhadap kita, Allah akan membalas segala perbuatan kita yang buruk-buruk itu di dunia. Tapi kalau Allah nggak sayang sama kita, Allah menghendaki keburukan bagi kita, Allah akan membiarkan perbuatan maksiat kita di dunia tanpa balas, dan akan Allah balas semuanya ketika kita berada di akhir. Jadi Bu, ada orang yang hidupnya itu lurus aja, usahanya lancar, badannya sehat, uangnya banyak, lurus aja. Padahal kita berbuat maksiat terhadap suami, berbicara kasar terhadap anak, berbicara kasar terhadap orang tua, berbicara kasar orang anak pengaruhnya Mbak Eva, yang usahanya tetap lancar, yang bisnisnya tetap oke, duitnya yang tetap anak, nggak ada pengaruhnya. Ingat Ibu, itulah yang di dalam bahasa wong Jawa itu dikatakan niku wong dilulu karo Gusti Allah. Dibenke harap sembayang ngono, orang ngono arep mangan barang haram ngono, orang ngono ora apa-apa tak benke, tak kumpulke siksaanmu ketika engkau menuju ke alam akhirat. Tetapi ketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, Allah akan membalas langsung ketika kita berbuat maksiat. Maka seorang sufi mengatakan, Ibu, ketika aku berbuat maksiat, maka aku melihat bekasnya di pribadi istriku. Ketika aku berbuat maksiat, aku melihat efeknya pada hewan peliharaanku. Kemudian cerita ini sangat panjang. Beliau melihat, Ibu, ketika sufi ini berbuat maksiat, hewan yang biasanya jinak itu menjadi tidak dibalas Allah langsung. Kemudian pernah saya ceritakan ada orang yang menggunjing malamnya, dimimpikan oleh Allah, dikirimi satu bangkai, kemudian dia disuruh untuk memakannya, diingatkan oleh Allah langsung. Istri yang tadinya berkata baik, si sufi ini berbuat maksiat, kemudian istrinya membangkang, dia diganjar oleh Allah langsung. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika musibah menimpa kita, ketika rezeki kita dikurangi oleh Allah, ketika kesehatan dikurangi oleh Allah, maka orang diberi itu wajibnya mengucapkan apa, Bu? Terima kasih ya Allah, Engkau telah membalas segala perbuatan maksiatku di dunia, sehingga aku bebas dari pembalasan ketika di hari akhirat. Tapi hati-hati ketika kita tidak pernah diingatkan oleh Allah, sehingga kita nikmat melakukan dosa kecil itu. Ibu, kenang beling, keseset pisau, seresetan niku perkara sepele nggih, Bu? Tapi mari kita maknai, ya Allah, nyong tangane terus nggo ngopo? Daning Allah mari seresetan niku mboten penak nggih, Bu. Ibu, napa bahasa Indonesiane seresetan niku? Niki lho sing cok nyoplok-nyoplok di sini itu. Sakit toh, Bu? Nah, niku seres napa meleh. Sakit kan? Meskipun sedikit. Maka ayo kita jadi, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah membalas salah satu perbuatan buruk yang pernah aku lakukan dengan tanganku, dengan Engkau membuat tanganku seresetan sehingga aku bersyukur jebule nek sehat, mboten seresetan niku nikmat banget. Ya Allah, nyong mau ngeres daging ora tahu-tahu kok keperang. Ya Allah, barangkali aku pernah mengambil sesuatu yang bukan hakku dengan tangan ini sehingga Engkau mengganjarnya di dunia.
Ya Allah, Engkau timpakan kepadaku sakit, ampunkanlah seluruh dosa yang pernah aku berbuat dengan jasad ini ya Allah. Balaslah di dunia, jangan pernah Engkau balas ketika aku di akhir. Maka ibu ingat, ketika kita tidak tertimpa musibah, kita nggak pernah kena kecelakaan, meskipun itu kecil, nggak tertusuk duri, jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang sedang dilulu sama Allah. Kono sekarepe urip nang donya, titeni ngesuk nek wis menganggap bahwa balasan dari dosa kecil kita itu juga kecil di sisi Allah. Ketiga apa Bu? Karena kecil, karena kita itu nggak menganggap itu besar, sehingga ketika melakukan malu atau enggak Bu? Nggak malu kita makan berdiri karena menganggap itu biasa, kecil. Karena menganggap itu biasa, ahlan wa sahlan, subhanallah, alhamdulillah. Hah? Bu Arum? Mirip sekali dengan Bu Arum nikah. Saya kira Bu Arum nikah, subhanallah. Monggo. Mengapa kita melakukan terus-menerus kemudian merasa nikmat? Gak malu ibu? Karena menganggap itu kecil, sehingga ketika kita makan berdiri, kita malu gak Bu? Gak malu. Ketika kita makan dengan tangan kiri, kita malu atau gak Bu? Gak malu. Karena menganggap bahwa itu kecil, sehingga kita melakukannya dengan perasaan tidak malu. Maka kalau kita sudah tidak malu ketika melakukan dosa-dosa kecil, tidak dijamin bahwa suatu saat kita pun tidak malu ketika melakukan dosa besar. Jarang orang malu makan berdiri Bu. Jarang orang malu makan dengan tangan kiri Bu. Jarang orang malu ibu. Saya pernah pengajian di Bumi Godean, sudah jam orang menunda sholat sehingga pengajian kami harus berhenti, karena kalau ada orang sholat nggak boleh pengajian. Jarang orang malu ketika melakukan sholat itu dengan diakhirkan ibu. Mengapa ibu? Karena itu perbuatan yang sangat sepele. Padahal dikatakan oleh Rasulullah, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya. Sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak, dan akhlaknya agama Islam itu adalah malu. Maka dikatakan al-haya minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Tadi sudah nggak malu, kemudian menganggap kecil, menganggap balasannya itu kecil. Lagi apa Bu? Mengapa kita menyepelekan dosa? Karena ketika kita menganggap itu kecil, kita tetap nikmat melakukannya. Apa buktinya Bu? Brownies tetap rasa brownies. Yang namanya di Adipura, kita makan sambil berdiri, itu sate, kita makan sambil berdiri, rasanya tetap sate. Karena kita nikmat makannya sambil berdiri. Karena menganggap makan berdiri itu adalah sesuatu yang sepele, timbang nyolong aluan makan. Bener mboten kados niku Bu? Aluwong nyong mangan ngadeg timbang dhewe nyolong. Bener mboten niku? Sing bener pripun? Salah kabeh. Ya salah kabeh. Aluwong nyong mangan ngadeg timbang dhewe korupsi. Eken gedhe-gedhe dosane timbang nyong sing mangan. Loh, dia korupsinya sekali, kita makannya bertahun-tahun sambil berdiri. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah nikmat ketika melakukan dosa kecil. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir ibu, dosa kecil itu kita anggap ringan ibu. Bukan ringan balasannya lagi, ringan juga di sisi Allah. Sehingga kita mengatakan begini, nek nyong Mbak Eva orang jangka mlebu swarga langsung, mesti kecemplung neraka dingin. Ning kan jarine Pak Yai niku nek eken ana la ilaha illallah, eken ana asyhadu alla ilaha illallah, mesti mlebu swarga. Ora apa-apa kecemplung neraka dingin bahan, ning mesti ngemban mlebu. Kita meringankan dosa kecil itu Bu. Itulah mengapa orang Yahudi di dalam Al-Quran mengatakan lan tamassanan nara illa ayyaman ma'dudat. Sungguh tidak akan mengenai kami api neraka kecuali pada hari-hari yang sangat sedikit. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Jangan pernah lisan kita itu mengatakan ora apa-apa kecemplung neraka dhisik dikumbah mengko maring Allah dintas dicemplungke nang hati-hati. Itu termasuk perkataan yang laho. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada satu perkataan di dalam bahasa Arab. Bunyinya begini. Ini bukan materi kita. Itu dibiarkan dulu. Ibu, al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu sering nggak ibu dengar seperti itu di pengajian? Sering ya bu? Itu hadis atau bukan? Angger bahasa Arab kok dianggap angger munine bahasa Arab kuwi berarti kanggon Rasulullah ibu. Perkataan sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa sama sekali tidak pernah diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad. Itu perkataan orang yang diucapkan di dalam bahasa Arab. Sehingga apa? Orang itu ketika berbuat salah itu melumrahkan dirinya. Wong menungso ke tempatnya salah karo kelalen. Dadi ora apa-apa. Ih nyong kelalen mam karo ngadeg ora apa-apa wong menungso ke tempatnya kelalen. Iya Allah nyong mau dosa. Satu lagi perkataan yang sering membuat kita ringan melakukan dosa kecil apa bu? Nggak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Loh memang betul. Tapi bukan berarti itu membuat kita boleh melakukan perkara-perkara perbuatan dosa meskipun itu hanya kecil. Maka dikatakan apa bu? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabin. Setiap bani Adam pasti itu bu. Rasulullah pernah salah atau tidak bu? Loh pernah. Datang orang miskin ketika Rasulullah sedang berbicara dengan orang-orang kaya Quraisy. Datanglah seorang pengemis buta, maka kemudian Rasulullah memasamkan mukanya sehingga turunlah ayat kepada Rasulullah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermuka masam ketika kedatangan tamu. Kita sedang kumpul seperti ini, datang pengemis, kemudian kita bermuka masam ganggu saja. Rasulullah pernah salah bu? Betul seperti apa yang dikatakan hadis ini, setiap kita punya kesalahan. Tetapi diteruskan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Jadi orang itu seringnya memenggal hadis ini. Setiap orang punya kesalahan, lumrah menungso niku gawe dosa. Jadi hadis ini dipenggal, padahal hadis ini masih ada terusannya. Sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Kemudian ibu, di dalam surat Ali Imran ayat 135, siapa orang yang paling baik ketika melakukan kesalahan? Satu, langsung istighfar. Dua, apa bu? Tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kita kalau habis ngelingi langsung istighfar nih bu. Astagfirullahaladzim nyong daneng. Astagfirullahaladzim nyong daneng maam karo ning lebare baleni mboten. Nah, baleni. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika ada orang yang bilang al-insanu makanul khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa, manusia itu enggak ada yang luput dari dosa, manusia itu makhluk yang enggak sempurna, enggak ada satupun yang luput dari dosa. Betul. Tapi ada terusannya, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Maka dikatakan oleh Rasulullah, at-taib minadzan kamala, dan balahu, orang yang bertaubat dari dosa sebesar apapun dosa itu seperti bagi Allah tidak pernah berdosa. Tapi orang yang melakukan dosa kecil, kita nikmat, kita menganggap itu ringan, kita menganggap itu enggak besar balasannya di sisi Allah, kita anggap itu enggak akan berefek terhadap kehidupan kita, maka itulah yang di sisi Allah dinilai sebagai perbuatan yang sangat besar. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayo saya mengajak kepada diri sendiri, jangan menyepelekan dosa meskipun itu hanya kecil. Ibu, yuk siapa yang berani menghitung? Hari ini kita dosanya berapa? Berapa bu? 10 lebih atau kurang? Lebih. 20 lebih atau kurang? Kurang ya bu? Kurang insya Allah ibu? Satu hari 10 lebih. Seminggu berapa bu? Nah,
kali sebulan, kali setahun, dilawan dengan orang yang berbuat dosa kemudian langsung bertobat. Maka pernah saya kisahkan Ibu, ada seorang yang berzina selama 7 hari 7 malam. Kemudian dia pergi kepada seorang alim, kemudian dia pergi kepada suatu tempat dengan maksud dia bertobat. Kemudian dia dilalah mampir di sebuah tempat. Dia melihat 2 orang anak yang sedang kelaparan. Orang yang berzina 7 hari, Masya Allah, berzina kok 7 hari 7. Ketika dia mampir di sebuah tempat, dia melihat anak yang kelaparan. Allah, kebetulan dia itu membawa sepotong roti. Ya Allah, saya juga lapar, anak itu juga lapar. Apa yang harus saya lakukan? Ternyata pezina ini memberikan sebelah roti, sepotong roti Bu, bukan utuh, kepada anak 2 yang sedang kelaparan. Maka oleh Allah dikehendaki orang ini mati Bu. Kemudian dihadirkan oleh Allah malaikat pencatat nyawa. Wahai malaikat pencatat amal, tolong timbangkan perbuatan baiknya dengan zinanya selama 7 hari 7 malam. Ditimbang oleh malaikat ini. Berat mana Bu dosa dengan kebaikannya Bu? Berat dosanya. Masukkan dia ke dalam neraka. Keputusannya malaikat demikian. Keputusannya Allah. Kemudian malaikat, tunggu dulu ya Allah. Dia pernah memberikan sebelah roti, sepotong roti terhadap 2 orang miskin. Tolong timbangkan dosa berzina selama 7 hari 7 malam dengan memberikan sepotong roti terhadap orang miskin. Ditimbanglah oleh malaikat penimbang amal. Ternyata apa Bu? Kebaikan sepotong roti ini lebih berat daripada dosa berzina selama 7 hari itu. Ya wes nek ngono nyong tak bagi-bagi roti Mbak Eva. Ben dosane nyong kabeh. Oh enggak begitu. Itu namanya kita menyengaja berbuat dosa, mau ngasih roti ben Allah mengampuni dengan roti, bukan. Orang ini tidak melakukan itu secara sengaja ya. Tapi dia betul-betul ingin bertaubat, dan sebelum bertaubat dia berbuat baik. Maka Ibu jangan sepelekan. Gak boleh menyepelekan orang yang belum berbuat baik. Gak boleh menyepelekan orang yang sekarang masih mabuk dan sebagainya. Kita doakan semoga suatu saat mereka mendapatkan hidayah. Kita gak boleh menyepelekan saudara-saudara kita yang belum ngaji. Kita doakan. Lebih baik mereka gak ngaji daripada kita yang ngaji tapi gak pernah diamalkan. Betul gak kayak gitu? Ya salah. Ya harus ngaji dan juga diamalkan. Loh salah, nanti kesenangan yang gak ngaji. Oh itu dibela Mbak Eva. Yang ngaji juga jangan mendingan nyong ngaji timbang kaya ora tahu. Salah juga. Jadi gak ada yang betul dua-duanya itu. Maka Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hendaknya cerita tadi menjadikan ibrah. Ingat, ini bahayanya orang ngaji ngantuk. Berarti nyong pernah berbuat dosa, nyong arep aweh wong miskin roti setugel. Nyong dosane dijamin luntur sama Allah, hati-hati. Ini ngajinya orang ngantuk. Awas lho. Jarene sinten jenengan koyo niku jarene? Kemudian Ibu, waktu menunjukkan pukul 3 kurang 5 menit terakhir Ibu. Imam Hasan Basri, seorang sufi, pernah mengatakan begini kepada sahabatnya. Wahai sahabatku, jika engkau tidak menemukanku di surga, maka aku pasti berada di neraka. Kemudian ceritanya ini panjang sekali. Sampai Imam Hasan Al-Basri terakhir mengatakan, perbanyaklah bersahabat dengan orang baik. Perbanyaklah sahabat dengan orang yang baik. Perbanyaklah sahabat dengan orang baik, karena teman yang baik bermanfaat di dunia dengan kebaikan dan nasihatnya, dan di akhirat bermanfaat dengan syafaatnya. Ibu, dulu di Al-Huda saya sampaikan, kelalen Mbak Eva, tak elingaken meleh. Salah satu penolong kita di akhirat adalah teman baik kita. Ketika ada teman baik kita yang lulus meniti jembatan Sirat, dia tidak dihisab oleh Allah, kita di dalam neraka. Teman itu melihat kita, ya Allah, tolong selamatkan si fulan, sungguh dia dulu ngaji bersama saya. Ya Allah, tolong selamatkan itu teman saya, dulu dia berhaji dengan saya. Ya Allah, tolong selamatkan dia dulu bersedekah dengan saya. Maka inilah yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri, perbanyaklah berkawan dengan orang-orang yang baik, karena selain di dunia mereka juga bermanfaat,
di akhirat mereka akan menolong kita. Tapi kalau kita nggak pernah berteman dengan orang yang baik, maka ketika kita ditenggelamkan oleh Allah di dalam siksa api neraka, nggak ada harapan kita ditolong oleh teman kita. Karena apa, Bu? Kamu kenal nggak sama ini? Nggak, di pengajian saya nggak pernah lihat. Kamu kenal nggak sama orang ini? Nggak. Umroh haji saya nggak pernah ketemu. Kamu kenal nggak dengan orang ini yang ingin aku? Enggak. Di perbuatan apapun, perbuatan baik apapun saya nggak pernah lihat. Mereka selalu bersama dengan teman-teman mereka berbuat maksiat. Maka Ibu ingat pengajian Rebo kemarin, jangan kita berteman karena apa, Ibu? Sebaya, segaya, seharta, setahta, selevel, dan seterusnya. Tetapi bertemanlah karena kita ingin mengharapkan kebaikan. Maka berdoalah, Ibu. Dulu pertanyaan yang sama saya lemparkan, Ibu besok ingin yang ditolong apa yang menolong? Ditolong poholah Mbak Eva, nyong rawani nek nolong. Oh, berarti mengizinkan diri sendiri masuk ke dalam neraka. Jangan mau jadi yang ditolong. Maka jadilah kita termasuk orang-orang yang baik. Kawan kita selamat karena kita termasuk orang-orang yang perbanyaklah berteman dengan orang baik. Dia bermanfaat dengan kebaikannya di dunia dan bermanfaat dengan syafaatnya di akhirat. Lain kalau kita berteman hanya gara-gara yang tadi kita ucapkan bersama-sama, kita mengharap hartanya, kita mengharap ketenarannya, kita mengharap kehidupan dunianya, dia tidak menolong kita di dunia dan tidak menolong ketika kita di akhirat. Semoga bermanfaat, Bu, latihan ya. Rabu besok insya Allah kita bertemu lagi. Dari Rabu ini sampai Rabu depan kita mencoba meninggalkan dosa-dosa kecil. Yuk kita hitung dalam satu hari kita berbuat dosa kecil berapa kali. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya ini besok akan menolong teman-teman kita yang belum selamat. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kepada Allah saya mohon ampun apabila apa yang saya sampaikan saya belum melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.